Ini ada potongan lampu neon flag, kita lihat. Nyala nggak ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan channel Jeff Adventure, saya akan mencoba memperbaiki aki basah yang sudah mati ya, mati total. Jadi setrumnya itu nggak ada ya. Jadi tadi nggak sempat kerekam ketika posisi matinya. Ya, ini udah saya isi dengan air panas. Ya, ini sudah dimulai dicuci dengan air panas mendidih ya, baru diangkat dari kompor, langsung dimasukkan ke dalam air akinya, ke dalam tempat akinya untuk mengisi sel-sel yang ada di aki. Jadi kita akan membuktikan apakah bisa diservis aki yang sudah mati total. Ya, ini prosesnya untuk membersihkan. Ya, kalau saya di sini sampai menghabiskan air yang di teko, yang dimasak gitu ya. Ya, minimal 3 kali lah kalau kita mau ngikutin prosedurnya. Tapi ya, ini karena saya biar yakin bersih aja, jadi kotoran-kotorannya biar keangkat yang di dalam aki itu, dia di dalam sel-sel akinya itu ya. Oke, dikocok-kocok terus sampai yakin bersih, sampai yakin air yang di dalamnya itu bersih. Oh iya, ini air aki yang bekas di dalam ini itu sebenarnya baunya kuat ya, beraroma kuat gitu ya. Jadi lebih baik pakai masker karena memang baunya itu lumayan. Oke, setelah ini selesai dibersihkan, sebaiknya kita jemur. Oke, ini masih proses ya. Ya, setelah yakin bersih, kita jemur dulu atau kita diamkan selama kurang lebih 12 jam. Ya, ini jadi saya mau membuktikan ya. Yang kita lihat kan ada di channel-channel yang sudah mencobanya dan bisa gitu ya. Nah, kita akan membuktikannya. Kita akan membuktikannya benar nggak sih gitu. Apa yang mereka lakukan itu benar gitu. Nah, ini saya memakai bodrek ya. Nah, ini saya juga mengikuti salah satu channel, saya lupa nama channelnya. Dia memakai bodrek, obat bodrek ya, obat sakit kepala yang biasa, yang bulat itu ya. Minimal tuh 3 butir untuk diisikan ke dalam 6 lubang aki. Kemudian setelah itu kita tumbuk halus ya, sehalusnya lah ya. Oke, nanti kita akan percepat ya untuk supaya tidak memakan durasi ya. Oke, terus ditumbuk sampai halus. Setelah yakin semuanya sudah ketumbuk halus, nah kita akan bagi menjadi 6 bagian karena kita akan mengisi 6 lubang yang ada di aki basah tersebut ya.
Jadi saya juga kurang paham ini boardrek ini fungsinya apa. Dia akan menimbulkan senyawa apa ketika dicampurkan dengan air zur aki ya. Ini kita bagi 6 ya. Jadi di sini saya membuat konten pembuktian sendiri ya. Ya, memang kita lebih baik begitu dibandingkan kita negatif komen atau komen kita negatif di channel orang lain. Ya lebih baik kita membuktikan sendiri ya. Kalau memang berhasil ya memang berarti konten orang itu memang benar gitu. Andaikan nggak berhasil ya kita sudah membuktikannya. Kita sudah membuktikan bahwa hal yang dia lakukan kita sudah coba dan ternyata berhasil atau tidak berhasil. Ya kira-kira begitulah. Jadi ya kita harus saling mensupport ya, saling mensupport, saling membangun ya, saling memberikan kritik yang positif tapi ya. Oke, ini kita isikan ke lubang-lubang aki ya. Kita tadi udah bagi menjadi 6. Oke, ini dia lubang yang terakhir kita isikan. Sayang nih, masih ada sisa dikit. Kita masukin aja semuanya, jangan disisain ya. Ya oke, setelah terisi semua, kemudian kita isikan air akinya ya. Air aki ini saya pakai air aki yang merah ya karena saya tidak punya yang biru, jadi cuma punya yang merah. Kita isi yang merah dulu, nanti kita isi di batas yang upper ya. Ini ada 2 batas ya, lower dan upper. Kita di bagian atasnya ya, yang uppernya itu ya, bagian teratas. Oke, kita isi di luar karena airnya itu gatal ya, supaya tidak ceceran di mana-mana. Oke, ini kita isikan sampai sebatas garis up. Kita isikan semua. Oke, videonya kita percepat aja ya supaya mempersingkat waktu ya. Oke, ini lubang yang terakhir setelah kita isi. Nah, ini kita lihat sudah terisi di batas up. Oke, kelihatan ya. Oke, kemudian coba kita cek dulu tegangannya ada enggak. Oke, ternyata dia naik ya. Oke, kita perdekat dulu ya supaya kelihatan jarumnya itu bergerak atau tidak. Kita pakai yang di DC volt yang angka 50. Nah, itu udah masuk tegangan ya. Oke, setelah ini kita tutup dulu. Setelah kita tutup, nanti kita akan siram dengan air bersih ya, untuk menghindari air aki yang gatal itu. Ini air biasa, air adem biasa. Supaya kebilas air yang bekas aki zurnya tadi ya. Kalau terkena tangan itu memang gatal ya. Ini saya udah ngerasain gatal ya tadi.
Nah kemudian setelah selesai semua kita cas. Nah ini indikator chargernya posisi masih mati ya, dan kabel colokannya pun belum dicolok, kabel steker. Nah, ini kita coba colokin dulu. Itu yang plus, probe yang plus kita pasang di plus, penjepit yang min kita pasang di min, jangan sampai terbalik ya. Ini masih disetting dulu ya, masih disetting dulu alat chargernya ya. Ini setelah disetting jadi sebenarnya ini charger ini otomatis ya, charger aki ini otomatis ketika dia penuh akan menyala hijau. Jadi patokannya di aki yang normal yang sudah penuh tadi. Nah cuma saya nggak tahu ini mungkin masih bermasalah akinya, chargernya, atau mungkin akinya yang kaget pertama kali kena setrum. Jadi ya tadi berpindah-pindah ya indikatornya dari merah ke hijau, ke merah ke hijau gitu. Nah ini tegangan yang terlihat di situ adalah tegangan dari trafo yang dikirim ke aki ya untuk mengecas. Jadi ini saya bikin manual ya. Yang tadinya otomatis ini saya setting jadi manual, jadi posisi dia ngecas terus, nanti untuk mengecek penuh atau pengisian itu di angka nominal penuhnya atau enggaknya, kita lihat dari stop kontak yang kita cabut. Nanti di aki itu akan terlihat dia berapa volt. Jadi untuk aki motor voltase fullnya itu penuhnya 13,5. Nah ini berjalan ya. Nah ini udah mendidih ya, artinya aki ini bisa dicas. Lihat gelembung-gelembung air akinya itu. Oke, semua sel itu mendidih ya. Ini tegangan terbaca dari trafo 14,8 ya. Dia akan terus naik sampai 16 volt maksimal. Tapi kita nggak tahu nanti ini dia mentoknya di mana. Tapi ini saya bikin manual ya. Nanti kita lihat penuhnya itu kita cabut dulu stop kontaknya. Nah ini charger aki ini saya juga bikin ya waktu itu ya. Udah ada di channel saya sebelumnya, bisa dicek, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Cuma saya bukan bikin tutorialnya tapi review aja ya. Nah ini kita cabut untuk mengetahui sudah keisi tegangan berapa volt di akinya itu. Nah ini udah 13,5 ya terbaca ya di akinya itu ya. Nah kita lihat, kita cabut coba. Nah ini 13,5 artinya sudah memenuhi standar untuk terisi penuh. Sekarang kita colokan lagi karena nanti kita akan setting ini penuh gitu ya.
kita setting penuh. Nah ini sudah terbaca, sudah naik 15,1 ya, dan dia terus mengecas. Artinya percobaan kita ini berhasil ya. Akinya itu mengisi, tegangannya naik, oke itu lihat mendidihnya bagus ya, normal gitu. Oke kita tunggu. Nah ini saya rasa cukup ya, kita cabut dulu, kita lihat ini udah 13,6 volt, 13,5 ya. Ya karena tadi baru beberapa menit sih ya. Oke. Ini kita putar dulu settingannya. Oh iya salah, ini harus kita kontaknya harus kita colok dulu ya ke listrik, baru kita bisa men-setting alatnya ini menjadi full ya. Nah itu tadi yang manual. Nah kita bikin settingan full di 13,5. Nah, jadi ketika nanti kita mengecas aki yang lain, dia akan terbaca 13. Setelah mencapai 13,5 akan penuh. Itu artinya sudah penuh, bukan akan penuh ya, memang sudah penuh karena kita settingnya di 13,4 atau 13,5 ya. Oke kita lihat. Ini ada potongan lampu neon flag, kita lihat. Nyala nggak ya? Wih nyala cuy. Wih mantap. Artinya tegangan 12 volt ini berfungsi ya, di aki ini sudah terisi normal. Oke sekarang kita cek lagi tegangannya berapa volt ya tanpa dicolok listriknya. Nah, itu udah turun 0,1 volt ya, 13,3. Oke itu dia ya, kita telah berhasil, tapi jangan berharap penuh ya karena akinya ini memang sudah tua juga, jadi kemampuannya sudah menurun ya, sama seperti halnya umur kita ya, semakin tua ya semakin menurun lah kemampuannya. Oke sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nantikan lagi video-video berikutnya, wassalam.